Pendakian sendiri di Gunung Lawu. Cerita ini berasal dari pengalaman seorang pendaki bernama Budi, nama samaran, yang memutuskan mendaki Gunung Lawu sendirian pada suatu malam di tahun 2018. Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu gunung yang penuh misteri dan cerita mistis. Meskipun demikian, Budi yang sudah sering mendaki, merasa percaya diri untuk menjelajahi gunung itu sendiri. Awal pendakian Budi memulai pendakian dari base camp Cemoro Sewu sekitar pukul 8 malam. Dia sengaja memilih malam karena ingin menikmati suasana sunrise di puncak. Dengan membawa perlengkapan lengkap dan headlamp yang terang, dia merasa aman. Jalur Cemoro Sewu terkenal terjal namun cukup jelas, sehingga Budi yakin tidak akan tersesat. Setelah mendaki sekitar 2 jam, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Hutan di sekitarnya terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah malam di gunung. Biasanya, dia mendengar suara jangkrik atau hewan malam lainnya. Tapi kali ini yang terdengar hanyalah suara langkah kakinya sendiri. Saat mencapai pos bayangan, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah kain merah terikat di pohon, berkibar pelan meskipun tidak ada angin. Kain itu tampak baru, seolah-olah baru saja diikat seseorang. Budi merasa sedikit aneh, tetapi mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Perasaan aneh. Di tengah perjalanan menuju pos 3, Budi mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merasa seperti diikuti, meskipun jelas dia sendirian. Setiap kali dia berhenti untuk menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi begitu dia melangkah lagi, terdengar suara langkah kaki lain yang mengikutinya, dengan irama yang sama. "Siapa itu?" seru Budi sambil menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan dan bayangan gelap. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya suara gema dari langkah kakinya sendiri. Namun, semakin dia naik, suara itu semakin jelas. Kadang-kadang terdengar suara seperti orang berbisik pelan di antara pepohonan. Budi mulai merasa gelisah, tetapi tetap memaksakan diri untuk terus berjalan. Pertemuan misterius sekitar pukul 1 dini hari saat dia mendekati area Pasar Dieng, sebuah area datar yang terkenal dengan cerita-cerita mistis. Budi melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Orang itu mengenakan pakaian putih dan tampak membelakanginya. Mungkin pendaki lain, pikir Budi, merasa lega akhirnya bertemu seseorang. Dia memanggil, "Mas, mau naik juga ya?" Tapi orang itu tidak menjawab. Malah, bayangan itu berjalan menjauh, masuk ke dalam kabut. Budi merasa ada yang aneh. Jika itu pendaki lain, mengapa tidak membawa senter? Rasa penasaran membuatnya mencoba mengikuti bayangan itu. Tapi setelah berjalan beberapa meter, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di jalur pendakian. Di sekitarnya hanya ada pohon-pohon yang rapat dan kabut tebal. Dia mencoba kembali ke jalur, tetapi jalan yang tadi dia lalui tidak lagi terlihat. Seakan-akan gunung itu berubah dengan sendirinya. Malam yang panjang, Budi mulai panik. Dia menenangkan diri dan berusaha mengingat arah, tetapi semuanya tampak sama. Saat dia mencoba berjalan lagi, dia mendengar suara langkah kaki, kali ini dari segala arah. Suara itu semakin lama semakin dekat, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba, Budi mendengar suara wanita tertawa kecil, lembut namun mengerikan. Dia segera berhenti dan menyalakan senter ke segala arah, tapi tetap tidak melihat apa-apa. Ketika dia menunduk untuk mengambil napas, dia melihat bekas telapak kaki kecil di tanah, seperti jejak anak kecil, padahal dia yakin tidak ada orang lain di sana. Ketakutan, Budi memutuskan untuk berhenti berjalan dan duduk di atas batu besar. Dia membaca doa apapun yang dia ingat, berharap pagi segera datang. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Dia mendengar suara-suara aneh sepanjang malam, bisikan, tawa, bahkan suara tangisan jauh di tengah hutan. Selamat dari gunung. Ketika fajar akhirnya menyingsing, kabut perlahan menghilang, dan Budi menemukan jalur pendakian yang sempat hilang. Dengan sisa tenaga, dia berjalan turun, memutuskan untuk membatalkan pendakiannya. Saat tiba di base camp, penjaga base camp menatapnya dengan heran. "Mas, tadi malam mendaki sendirian?" tanya penjaga. Budi mengangguk. "Beruntung sampean selamat. Banyak yang cerita kalau mendaki sendirian di Gunung Lawu sering ketemu penghuni," kata penjaga itu sambil mengingatkan untuk tidak melakukan hal serupa lagi. Budi hanya terdiam. Pengalaman malam itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah dia lupakan. Sejak saat itu, dia berjanji untuk tidak lagi mendaki sendirian, terutama di gunung yang dikenal penuh misteri seperti